Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh mama. Wa bismillahirrahmanirrahim. Kana nafiqus illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama rasanya nggak ada kata yang pantas, nggak ada yang patut kita ucapkan selain puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai sore ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dalam keadaan Islam, bisa mengikuti pengajian pada sore hari ini, insyaallah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salam serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita menuju matilan nur, yaitu zaman jahiliyah, zaman kegelapan. Artinya gelap itu bukan berarti gelap nggak ada lampu saja ya, artinya zaman kegelapan itu zaman tidak ada ilmu, waktu itu belum ada ilmu ya, seperti sekarang, sampai zaman terang, zaman yang terang benderang, artinya zaman yang penuh dengan ilmu dan teknologi. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di sini khususnya ya, insya Allah di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Makanya mumpung nanti bulan Maulid ya, bulan Maulid berarti insya Allah kita harus berbanyak baca salawat pada Nabi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Ada tiga malam yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang pertama adalah malam ketika lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu malam yang paling utama. Artinya ketika dilahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya berubah. Artinya karena membawakan keberkahan, rahmat kepada kita. Yang kedua malam Lailatul Qadar. Yang ketiga adalah yang kedua malam Lailatul Qadar, yang ketiga adalah ketika malam Jumat. Jadi kalau malam Lailatul Qadar saja pahalanya sama dengan kita beribadah selama 83 tahun atau 1000 bulan. Berarti seperti apa mulianya malam ketika Nabi Muhammad SAW lahir, kan begitu kan ya. Yang ketiga adalah malam Jumat. Makanya hari Jumat itu ada sebagai dinamakan Sayyidul Ayyam, yaitu rajanya hari. Walaupun orang bilang semua hari sama, tapi buat umat Islam tidak. Hari Jumat adalah tentu sebagai hari yang sangat istimewa, di mana hari itu kalau kita berdoa insya Allah dikabul Allah SWT. Hal-hal yang kita lakukan ibadah insya Allah pahalanya juga insya Allah dikabul Allah SWT. Seperti itu yang pertama. Jadi saya menyampaikan satu ayat dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul adzim. Mungkin ayat ini sering ibu dengar, sering disampaikan oleh orang-orang, tapi kadang hanya lewat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya. Apa sih maksud ayat ini? Nah, maksud ayat ini jelas bahwa Allah berkata itu, wa may yattaqillaha, barang siapa yang takwa kepada Allah, ya ja'alahu, maka akan diberikan kepadanya, dijadikan kepadanya makhraja, jalan keluar dari segala permasalahan dan kesulitannya. Wa yarzuqhu, dan akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak diduga-duga. Lalu bagaimana cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini takwa adalah satu-satunya tujuan kita hidup ya. Tujuan kita hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang untuk bertakwa, tidak untuk menjadi orang kaya, syukur-syukur kaya kan gitu kan. Tapi itu tidak kewajiban.
Karena kalau kaya juga kita kan paling tidak kita dihargai oleh umat, oleh agama lain gitu kan. Tapi kalau kita miskin terus ada diremehkan, betul ya. Jadi tujuan hidup kita adalah untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat lain Allah memberitahukan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di mata Allah adalah dilihat dari ketakwaan kamu semua, bukan dari kekayaan kamu, bukan dari jabatan kamu, bukan pula dari seperti apa kamu pintarannya, tapi dilihat dari ketakwaan dari kita semua. Itulah kenapa kita disuruh Allah untuk meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara kita meningkatkan takwa kita? Yaitu menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Melaksanakan sholat 5 waktu, mengerjakan rukun Islam yang 5, itu kita sebagai bentuk kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ada yang lain di luar dari rukun Islam dan di luar rukun iman, yaitu kita di dalamnya rukun iman, maksudnya itu ada kita dengan meyakini adanya Al-Quran. Al-Quran ini adalah jelas di situ dikatakan dalam surat Al-Baqarah, dan kita bela roy bafi, ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya kalau kita ada keraguan saja dalam Al-Quran ini benar nggak sih firman Allah kan gitu kan? Al-Quran ini benar nggak sih Nabi Muhammad memang dapat dari firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Ada sedikit saja kita keraguan, kita hati-hati Kita meragukan dengan huruf ini. Alhamdulillah benar nggak sih artinya ini bahwa Allah itu rahmat, memberikan rahmat pada Tuhan sekalian, itu jangan sampai ada keraguan. Ragu kita sedikit maka kita mendekati murtad. Itu kadang ya hati-hati ya. Nah, untuk itu kita meningkatkan takwa kita. Selain mengamalkan dalam rukun Islam, kita juga meyakini apa yang menjadi rukun iman ya. Yang 6, adanya malaikat, qadar, adanya hari akhir kan gitu ya. Hari akhir termasuk nanti ketika kita di diamil akhir nanti kita akan ditimbang perbuatan kita yang baik seberapa banyak, perbuatan kita yang sedikit seberapa banyak. Nah, tujuan dari Allah menciptakan kita di dunia ini yaitu untuk ibadah. Tadi dikatakan Allah dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi Allah itu menciptakan manusia dan jin itu untuk ibadah. Ada jin yang memang jin Islam, tapi ada jin yang penyerupaan dari iblis. Jadi tujuan kita hidup di sini kalau kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk ibadah. Salah satunya di ayat lain, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu sebenar-benar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati, jangan sampai kita meninggal kecuali kita berada dalam Islam. Alhamdulillah ya kalau kita keluar meninggal dalam keadaan tidak berada dalam Islam. Karena apa? Hakikatnya hidup kita di dunia ini adalah mengawal hati kita, mengawal anak-anak kita, mengawal istri kita, mengawal suami kita supaya bisa mempertahankan kalimat tauhid. Kalau kita lepas dari kalimat tauhid, la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain, lalu kita keluar nih mengatakan bahwa ada Allah selain, ada Tuhan selain Allah, kita udah murtad. Jadi kita punya anak sebenarnya tidak hanya harus merawat, tapi harus kita kawal dia supaya tidak lepas dari kalimat tauhid, selalu menjaga kalimat tauhid dalam hatinya. Kalau sih ya, menjaga kalimat tauhid jangan sampai dia lupa dengan ajaran Islam, jangan sampai dia lupa dengan ibadah. Kalau semakin jauh dengan hal-hal yang sifatnya wajib, dia bisa lepas dari agama Islam. Banyak artis yang melepas agama Islamnya, kemudian itu karena
lepas hidayah, dia tidak tahu apa manfaat dari kalimat tauhid, dia jarang tahlil, jarang bertauhid, artinya dia dalam hati itu kosong. Nah, kita harus mengawal diri kita sendiri, suami kita, istri kita, anak kita supaya tidak lepas dalam hal memegang kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus ketika kita meninggal dalam keadaan masih dalam keadaan Islam, maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa ya? Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan suul khotimah. Sebab apa Bu? Banyak ada orang-orang yang ilmunya tinggi, ibadahnya bagus, ya kan? Dihormati orang, ketika meninggal dia dalam keadaan suul khotimah, keluar dari Islam. Kalau nggak salah saya dulu pernah cerita tentang Kiai Barsiso ya. Kiai Barsiso ya dulu pernah cerita ya. Kiai Barsiso itu muridnya saja itu bisa terbang. Itu belum ada pesawat, ini murid sudah terbang. Saking tingginya ilmu itu muridnya. Bagaimana Kiai Barsisonya kan gitu kan? Itu pun masih bisa ketika meninggal dia keluar dari Islam. Gara-gara dia tergoda oleh minuman keras. Minuman keras, dia boleh mabok, kalau udah terkena dia udah pernah cerita dulu ya tentang Kiai Barsiso ya. Jadi ceritanya Kiai Barsiso ini ada satu cerita. Kiai Barsiso ini ilmunya tinggi. Yang tadi saya katakan muridnya saja itu bisa terbang. Saking tingginya ilmu gitu kan. Apalagi gurunya mungkin. Itu si iblis itu cemburu, lihat dia. Ini orang kok ilmunya bisa segini tinggi, ketakwaannya kok bisa segini ini. Malaikat itu apa sih iblis itu cemburu. Gimana cara menggoda orang ini nih? Si iblis menyerupai seorang santri. Ya, menyerupai seorang santri, sholatnya rajin. Supaya si Kiai Barsiso ini tergoda. Dia tergoda. Kamu kok bisa kayak gini, kamu santri baru gitu kan? Santri baru. Kenapa? Kok bisa sholatnya tuh? Iya, saya ada yang saya lakukan. Nanti suatu saat akan saya kasih tahu. Si santri itu nggak mau ngasih tahu awalnya. Membuat si Kiai Barsiso itu jadi penasaran. Jadi sebelum si iblis ini menyerupai santri, ini si iblis ini banyak memberikan godaan-godaan terhadap Kiai Barsiso untuk memperkosa perempuan. Rasanya ini nggak mau. Untuk meninggalkan sholat nggak mau, untuk berbaca nggak mau. Maka satu-satu cara itu dengan menyamar sebagai santri. Maka godaan terakhir adalah minum ini sedikit aja nih, dikasih homer, minuman keras. Kasih minuman keras sedikit, lama-lama nambah dia mampunya mabukku yang ketika itulah iblis menggoda. Kalau kamu pasti akan bisa masuk surga nih, itu udah jelas surga bakal milikmu. Asal kamu bilang iya aja bahwa ada Tuhan lagi sana Allah. Enggak, beneran ada. Enggak. Akhirnya begitu pasti bilang, bilang aja, kamu pasti akan bakal masuk surga nih. Bilang aja bahwa ada Tuhan selain Allah, ada, bilang aja. Ketika dia bilang dalam keadaan sadar nggak sadar bilang iya gitu kan, serat malaikat mencabut nyawa. Alhamdulillah kan, ilmunya setinggi apa, udah kayak wali, tapi ketika meninggalnya suruh dia mengatakan iya bahwa ada Tuhan selain sebab. Artinya orang yang bisa mendapatkan hal seperti itu bukan hanya orang-orang awam, orang yang ilmu tinggi pun bisa meninggalkan kalimat tauhid sehingga dia meninggal dalam keadaan suul khotimah. Apalagi kita yang masih orang ecek-ecek ya, tapi kita tidak usah khawatir. Tujuan kita dan menjaga mana hati kita tuh kalau bisa jangan sampai kosong. Buat Allah ambil motong bawang ya la ilaha illallah, karena tugas kita adalah mengawasi. Bayangkan Bu, kayak apa rasanya ibu kalau ada anak ibu atau suami ibu meninggal ketika dalam keadaan suul khotimah coba, atau melepas kalimat tauhid dalam keadaan tidak Islam. Itu udah jelas hal yang sangat menjadikan buat kita, betul Bu ya. Nah, jadi tugas kita di dunia ini adalah untuk melaksanakan ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Siapa perantaranya membawa perintah-perintah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa innama buistu memang kalimat sehingga saya diutus untuk menyempurnakan Allah yang bagaimana, yaitu mengerjakan hal-hal yang sesuai kaidah dalam Islam. Jadi dulu saya pernah katakan untuk hati kita tidak kosong supaya kita ketika wirid la ilaha illallah itu bagaimana Bu, dulu masih ingat nggak? Saya pernah kasih tahu. Sambil mohon, sambil doa. Jadi kalau bisa tahu artinya, nanti setelahnya baru sambil berdoa. Sambil jalur lumayan nggak fokus mah nggak bisa. Nggak bisa ya? Kalau nggak fokus nggak bisa, misalkan lah sambil minta gitu. Itu yang susah. Memang perlu latihan dulu. Iya. Jadi ketika la ilaha illallah dari pusar nih disebutnya nih. La ilaha illallah tuh di sini di bawahnya susu kiri gitu kan. Karena di sini kan letaknya hati. Hati itu tempatnya digoda oleh setan. Jadi kalau itu nari dari pusar ke kepala la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalagi sambil jalur agak susah. Sambil tahap kedua adalah mengartikan tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Itu memang susah, tapi kalau udah bisa nikmat. Saya dulu tanya agak lama juga mengartikan gimana bisa disebut la ilaha illallah sambil mengartikan itu kan. Itu enak Bu. Sekarang saya ngamalkan sudah lama ya. Ini maaf bukan berarti sehari atau masih saya masih motivasi buat gitu aja dilakukan. Jadi motivasi kalau Ibu bisa melaksanakan itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu kan. Sambil mengartikan tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan. Itu enak. Nanti tingkatan selanjutnya adalah memohon dan meminta tiada Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih, tiada Tuhan selain Allah, ya Allah kabulkan doaku pengen ini. Jadi kalau berdoa juga jangan ragu-ragu. Ya Bu ya. Kalau berdoa jangan ragu. Minta apa yang Bu minta sama Allah? Minta kesehatan. Minta uang yang banyak pun sama Allah. Jangan ragu-ragu, Allah tuh punya segalanya. Memang Allah nggak punya percetakan uang ya. Minta uang yang banyak terus enggak. Minta uang aja yang banyak nggak apa-apa. Ya Allah, aku pengen jadi orang kaya. Pengen punya mobil yang bagus ya Allah. Pengen usaha aku lancar lah. Bilang aja sama Allah. Allah akan mengabulkan walaupun tidak langsung digebruk dengan uang enggak. Tapi akan menggerakkan orang-orang lain hatinya. Kalau Ibu jualan, orang lain akan beli di Ibu. Kalau Ibu menerima pesanan kue, orang lain akan digerakkan Allah hatinya untuk pesan ke Ibu. Kalau Ibu punya jualan yang jauh-jauh dilalah lewat sebentar pengen beli. Berdoa saja jarang dengan Allah. Kita minta uang banyak. Ya Allah dagang aku biar ramai, ya Allah kerja aku biar lancar. Tapi memang tidak saat itu Allah akan mengabulkan. Makanya kita jangan ya Allah doa aku nggak dikabul sih. Jangan ya. Apa maksudnya? Jadi kita mengawal anak kita supaya keluarga kita supaya selalu memegang teguh kalimat la ilaha illallah. Makanya saya kasih rumus, saya kasih saran dan masukan. Ibu kalau mau tidur sebelum tiap sholat itu kirim Fatihah untuk anak-anaknya. Itu dikirim Fatihah Bu. Ada aja di antara sekian ratus Fatihah yang dibaca, kita bisa ada satu kata yang masuk ke anak kita. Katakan dengan doa, jauhkan anak-anakku dari perbuatan maksiat, jauhkan anak-anakku dari perbuatan dosa. Karena sekarang maaf ya, pergaulan anak sekarang tahu sendiri Bu ya. Apalagi yang punya anak perempuan tahu jawabnya satu. Saya anaknya perempuan semua. Istri saya juga perempuan kan gitu. Jadi berdoa sama Allah, ya Allah jauhkan anakku dari perbuatan maksiat dan dosa. Jauhkan anakku dari perbuatan berdasarkan yang terkutuk. Banyak orang tuanya yang ilmunya bagus, alim, anaknya tidak terkontrol, akhirnya pergaulannya kurang bagus.
ini jangan berhenti ya berdoa yang penting berdoa untuk orang untuk anak kita, kirim Fatihah namanya sebutin siapa, tapi tawasul dulu untuk Nabi Muhammad SAW, baru untuk orang tua guru kita nasi hidup untuk anak kita gitu kan. Itu kayak dikasih kalau guru saya kirim Fatihah untuk anak kita. Karena sekarang dalam pergaulan yang kita tidak anak sekarang kita bu apa teman sama ke sana mau ke teman-teman, padahal di sana ke teman-teman perempuan misalnya ketemunya dengan pasarnya. Akhirnya waduh, makanya kita selalu berdoa saja untuk anak kita. Ya Allah, jauhkan anak-anak kami dari perbuatan dosa, jauhkan anak kami dari perbuatan maksiat, jauhkan anak kami dari godaan setan yang terang. Ini salah satu dari mengawal anak kita selalu teguh dalam kalimat la ilaha illallah. Kalau udah lepas dari kalimat la ilaha illallah, maka suatu bencana besar untuk kita sebagai orang tua gitu. Jadi kembali lagi saya hanya merangkum bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ingat ya, nah, salah satu ibadah adalah yang kita lakukan di sini nih. Nah, duduknya ibu di sini itu lebih baik daripada melamunnya seseorang selama 1000 bulan, selama 1000 tahun. Jalannya ibu dari rumah ke sini tiap langkah dihitung. Kalau mau pahala yang banyak muter kawan heran dulu gitu kan. sampai sini udah bubar gitu ya. Jadi saya senang nih, istri saya kemarin ikut pengajian tadinya di sini gitu kan. Saya mau mendorong, cari teman sebanyak-banyak di sini yang sifatnya positif. Pengajian di sini, kemarin ada pengajian di Asidik ya. Terus kemarin saya ajak pengajian di sini juga malam nih, pulang jam 12 malam kan. Bapak itu malam ya. Ada ibu juga. Saya pertama diajak tuh kan. Di Yupi sampingnya Yupi. Sampingnya Yupi itu ikut pengajian itu kita dapatnya banyak. Ya pahala jasmani, makanannya banyak atau ketupat dan macam-macam kan. Berkatnya jasmani. Pahala rohani, ya kita dapat lebih banyak gitu kan. Pahala akhirat, jalannya kita itu pahala gitu kan. Jadi saya kemarin diajak situ pulang jam 11 setengah 12, yang kedua saya ajak istri dan anak ikut mah. Tapi kalau ngambil kebetulan ternyata istri saya masih melek. Ya alhamdulillah jadi nambah teman lagi. Ya nanti akan aktif nanti insya Allah tiap hari Minggu. Kalau ibu mau ikut, ibu itu saja. Minggu tuh malam Jumat kelima. Minggu jam 3 ibu-ibu, malam Jumat pun bapak-bapak sama ibu-ibu. Kalau malam laki-laki itu malam Minggu. Ibu-ibunya juga ada kalau mau ikut. Tapi kalau khusus ibu-ibu tuh siang hari Minggu itu khusus ibu-ibu. Tapi kalau yang malam itu banyak beberapa ibu-ibu yang ikut di sana nggak apa-apa, ikut juga gabung. Gitu ya, jadi alhamdulillah dapat pahala jasmani gitu kan, makanan, dapat pahala rohani, dapat ilmu, dapat pahala akhirat, dapat kenalan juga, dapat teman. Karena itu kan salah satu rezeki itu sudah berupa uang ya. Rezeki ada teman baru, ada saudara baru gitu kan. Nah, kalau ibu nanti mau ikut yang hari Minggu ya apa selama bisa, kenapa tidak kan? Kalau ada waktu luang, ayo. Dan ini insya Allah nanti tanggal 10 ada ziarahnya. Hanya saya ingat sih hanya bayar 200.000 bisa. Karena bis udah dibayar sama si kiainya ini. Nah, untuk bilangannya 200.000 aja. Nanti bawa untuk makan gitu kan. Selebihnya nanti dapat subsidi dari kiainya. Kalau yang karena kiainya kan orang Tegal nih. Orang Tegal. Iya. Jadi bis yang berangkat dari Tegal itu dikasih gratis. Yang mana sih? Kalau Tegal kasih gratis. Yang Tegal gratis kita. Mereka saya juga nanti mau ikut karena ikutnya saya dari sini bayar 200.000 gitu kan kalau ikut dari Tegal. Tapi bukan itunya. Adalah kita punya teman baru.